A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Wal haqqu anna hadha 'abdun ahmaq faqidu wujudil aqli fa innahu law kana muttasifan bil aqli lasaghalahu amrul asadi wa sawlatuhu wa hujumuhu alaihi anil fikrati fi dzubab kadzalikal muhtammu bi amri dunya an tazawwud lil akhirah dalla dzalika minhu ala wujudi humqih. Sebelum ini kita membaca tentang perumpamaan yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, perumpamaan orang yang mahmum, ya, yang lebih ambil berat urusan dunia, tetapi lalai daripada membuat bekalan akhirat. Itu seperti seorang yang dimangsa oleh binatang buas. Kemudian ada lalat yang mengganggunya. Justru dia sibuk dengan mengusir lalat daripada dia menjauhi daripada binatang buas itu. Nah, maka dikatakan bahwa manusia ini, orang ini adalah seorang hamba yang ahmak. Ya. Ahmak, hamba yang pendek dia punya pandangannya. Ahmak ini, bodoh ini bukan bodoh tidak punya ilmu, tetapi lebih memikirkan hal-hal yang bersifat sementara, ya. Lebih memikirkan sesuatu yang bersifat fana, yang manfaatnya sedikit dibanding yang manfaatnya abadi, ya, yang manfaatnya kekal, gitu. Itu ahmak. Bahkan faqidu wujudil aqli, dia kehilangan eksistensi akal. Karena kalau dia disifati berakal, mestinya dia sibuk dengan harimau itu, ya. Harimau dan serangannya serta terkamannya daripada berpikir tentang lalat. Daripada berpikir tentang lalat. Maka demikianlah orang yang memperhatikan urusan dunia melupakan bekal akhirat. Ini menunjukkan ahmak, ya, menunjukkan keahmakan seseorang. Allah. Jadi ahmak itu pikirannya pendek, ya. Itu ahmak. Atau yang disebut pandangannya, pendapatnya tak betul, ya, rosak, pandangan kepada sesuatu. Jika dia melakukan sesuatu, melakukan yang tak ada manfaatnya. Ya. Orang yang pikirannya sehat, ya, tidak rosak,
Dia tidak mau melakukan sesuatu melainkan yang ada manfaatnya. Tapi bila melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sedikit manfaatnya, maka itu datang dari pemikiran yang ahmak. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu yang paling tepat maknanya dungu. Ada dungu di sini. Nah, dungu lah. Jadi bukan bodoh. Bukan bodoh. Orang tak ada pengetahuan, tak ada. Orang tak mampu menyusun ayat perkataan yang benar itu juga. Nah, kalau nak dinamakan ahmak juga. Tak, dia cakap tapi tak boleh mengambil kesimpulan. Jadi itu kalau dalam tasawuf itu penyakit, sebetulnya penyakit rohani ya. Penyakit rohani yang akalnya tidak disinari oleh sinar spiritualnya. Nah, maka Imam Ibn Athaillah suruh membayangkan orang nak di mangsa harimau. Nah, tiba-tiba lalat datang, dia sibuk dengan lalat. Artinya melakukan sesuatu yang tak ada faedahnya. Sementara perbuatan yang paling tepat pada saat itu bagaimana menghindar dari harimau. Idz law kana fahiman aqilan la ta'ahaba lidaril akhirah allati huwa mas'ulun anha wa mauqufun 'alaiha. Andai kan dia paham dan berakal, ya, pasti dia bersiaga untuk hari akhirat yang akan dipertanggungjawabkannya nanti. Ya, dan juga dihadapkannya nanti. Fala yastaghilu bi amri rizqi. Maka tidak sibuk dengan urusan rezeki. Fa innal ihtimama bihi binisbati lil akhirah kanisbati dzubabi ila mupajaatil asadi wa hujumi. Karena perhatian kepada rezeki dibandingkan perhatian kepada akhirat itu seumpama lalat. Ya, orang memikirkan sibuk dengan lalat, ya, kepada mupajaatul asad, ya, artinya kemunculan harimau dan serangannya. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan di dunia ini untuk dunia, bukan untuk akhirat, itu ahmak. Mestinya dunia ini mazra'atul akhirah. Apapun yang dilakukannya untuk akhirat. Ya. Nah, sementara orang sibuk dengan urusan dunia, ya, lupa dengan akhirat. Nah, sibuk ini adalah sibuk jiwa, sibuk hati. Ya. Kita selalu memahami ayat ini, oh berarti tak boleh cari rezeki. Selalu itu pikirannya. Bukan. Kita jangankan urusan mencari rezeki, urusan yang bersifat dunia, ibadah pun tidak sibuk dengan Allah. Berdakwah pun tidak sibuk dengan Allah. Artinya dia meninggalkan harimau gitu, yang memangsanya dan sibuk dengan lalat. Gitu. Maka ada hadis itu di mana Allah mengatakan, wahai hambaku, aku ciptakan engkau untuk menyembahku. Maka jangan kau pikirkan rizkimu, akulah yang menanggungnya. Ya. Jika engkau terima pemberianku sedikit,
maka aku akan terima amalmu yang sedikit. Ini siyak ini, ya, konteks ini, jangan teks tapi konteks. Dipahamkan bahwasanya apapun yang kau lakukan untuk ibadah, ya, bukan semata-mata untuk dunia. Orang menuntut ilmu untuk dunia. Kenapa? Niatkan saja ibadah. Di dunia ini akan Allah ilhami untuk rezeki kita. Allah ilhamilah. Ya. Dan terus dia akan berpikir untuk mencari rezeki. Allah gerakkan. Tapi sibuknya itu adalah bahwa ini semua dari Allah, untuk Allah, dengan Allah. Wa misalul muddakhir lil amanati ka abdil maliki la yara anna lahu ma'a sayyidihi syai'an wa la ya'tamidu 'ala ad-dikhari ma fi yadihi wa la budda lahu minhu illa ma yakhtaruhu as-sayyidu lahu. Perumpamaan orang yang menyimpan karena amanah, seperti ya, dia menyimpan karena amanah. Dia menyimpan simpanan orang, ini amanah. Itu seperti hamba raja yang mana dia tidak melihat, la yara anna lahu syai'an ma'a sayyidihi. Dia tidak memandang dirinya bahwa dia memiliki sesuatu di samping tuannya. Perumpamaannya begitu. Orang dipanggil untuk jadi pembantu rumah, ya, oleh seorang tuan. Maka seluruh isi rumah itu milik tuannya. Ya. Apa yang kau simpan, apa yang kau pelihara, harta itu, apa yang kau kerjakan itu Tuhan punya milik, bukan dia punya. Ya. Maka dia tidak menyimpan sesuatu di tangannya agar menjadi miliknya. Tidak. Maka apa yang dia simpan, apa yang dia miliki, apa yang dia pegang, apa yang dia kerjakan, itu berdasarkan apa yang diperintah dan dipilih oleh tuannya. Nah, seperti itu. Kita di dunia ini tak ada milik kita, semua milik Allah. Jadi apa yang Allah inspirasikan dalam pikiran kita dan apa yang Allah buka ya kepada kita segala pekerjaan, ini adalah amanah. Ya. Ini adalah amanah dari Allah. Maka lakukanlah untuk Allah. Bukan kita ketakutan esok aku makan apa begitu. Ya, lupa dengan Allah dan ya, dia hidup di dunia untuk dunia, bukan untuk Allah. Itu perumpamaannya. Ya. Kedua-dua dia menyimpan harta. Satu menyimpan itu karena dia tahu bahwa Tuhan punya, ya, harta itu. Tuhan dia yang punya. Ya. Nah, dia seorang hamba bagi tuannya, tidak melihat, memandang bahwa dia punya sesuatu. Semua tuannya. Kalau dia hidup di rumah tuannya itu bergantung kepada harta tuannya, tak akan habis. Tapi kalau dia simpan dan bergantung kepada simpanannya, habis. Karena itu pun bukan dia punya. Nah, yang disuruh oleh tuannya simpan itu untuk hari itu atau bulan itu. Hari lain atau bulan lain tuannya akan bagi. Karena dia yang bagi hidup nih. Dia yang bagi hidup, dia yang siap sediakan tempat ini dan ya, dia yang menyuruh buat itu, yang menyuruh kerja ini, menyuruh kerja itu. Ya. Maka sibuk dengan tuannya apapun, berarti dia berakal sehat. Fa idza fahima hadzal 'abdu anna al-imsaka muradus sayyid
amsaka li sayyidihi la li nafsihi. Apabila hamba ini memahami bahwa al-imsak ini memegang, menyimpan, ya, itu adalah perintah daripada tuannya, ya, kehendak daripada tuannya, maka dia simpan untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Hatta yatakhayyara maudhi'a sarfih, sehingga dia memilih tempat untuk sarafnya, untuk digunakannya, ya. Fayakunu lahu sarifan hina yafhamu an sayyidihi iradat tasarfih, maka ia dapat menguruskan, ya, mengendalikan ketika dia memahami kehendak dari tuannya untuk diagihkan, untuk kendalikan. Fahadza biimsakihi ghairu malumin, maka demikian ini, ya, penyimpanan dia itu tidak tercela. Li'annahu amsaka li sayyidihi la li nafsihi. Dia simpan karena dia tahu bahwa suatu ketika ada yang perlu. Ya, mungkin keluarganya, ya, mungkin jirannya, mungkin orang lain. Ya. Kadzalika ahlul ma'rifati billahi idza bazalu falillah wa in amsaku falillah. Maka ahli ma'rifat kepada Allah, ya, dia memahami bahwa jika mereka bazalu, ya, arti bazalu dia keluarkan, dia infakkan, dia belanjakan, falillah, maka karena Allah. Wa in amsaku, kalau dia menyimpannya dan menahannya, memegangnya, falillah, tidak ada untuk dirinya. Yabtaghuna ma fihi ridha, mencari ridha Allah di dalam semua itu. La yuriduna bi bazlihim wa imsakihim illa iyyah. Dia hanya yang dia inginkan ketika dia belanjakan, ketika dia simpan, dia tahan, itu hanyalah Allah. Fahum khuzanun umana, mereka adalah penyimpan yang amanah. Wa abidun kubara, dan hamba-hamba yang agung. Wa abrarun qurama, ya, dan orang-orang taat yang mulia. Ya, kita memanggil buah tamar itu kurma, ya, kurma katanya. Atasan kurma katanya. Kurma itu kan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang dermawan. Atau seperti batu-batu yang cincin permata itu kan ahjar karimah. Itu batu mulia. Maka ada buah-buah yang mulia seperti tamar, inab. Ya. Jadi kurma itu bukan hanya tamar, inab juga kurma. Tapi kita sudah kurma saja yang tamar aja yang kurma. Gitu. Harrarahumul haqqu min rikil athar, yang dimerdekakan oleh Allah dari penghambaannya,
dari pengambaan kepada asar. Asar ini kepada dunia ya, kepada ciptaan Tuhan. Falam yamilu ilaiha bihubbin. Mereka tidak condong ya kepada asar itu, kepada ciptaan ini dengan cinta. Walam yuqbilu alaiha biwuddin, dan tidak menghadap kepada dunia ini dengan kasih. Wa qad mana'ahum min dzalik ma askanahu fi qulubihim min hubbillahi wa wuddihi. Artinya mereka dihalangi dari semua itu, segala sesuatu yang akan ditempatkan ya, sesuatu itu di dalam hati mereka ya. Min hubbillahi, dicegah oleh apa? Oleh cinta kepada Allah dan wudnya. Artinya dihalang dari hal yang demikian itu oleh sifat yang disematkan oleh Allah di dalam hatinya berupa cinta ya. Mana'ahum, apa fa'ilnya yang mana'a itu? Ma askanahu fi qulubihim min ya, kalau ada ma dan min itu maka artinya ya, terjemahannya terus ke hub aja, ma min ya, seperti istara itu ma fil mahalli min qalamin, sebetulnya istara itu qalam aja ya, ma min, aku membeli pena yang ada di. Wa mamtala'at bihi suduruhum min azamatihi wa majdih. Dan dihalang oleh apa? Oleh keagungan ya, yang telah memenuhi dada mereka. Ya. Keagungan apa? Ya, keagungan akhlak, sifat mulia itu. Fasaratil asya'u fi aydihim, maka segala sesuatu itu, maka semua sesuatu itu hanya berada di tangannya, menjadi berada di tangannya. Kahya fi khazainillahi tabaraka wa ta'ala, sebagaimana dia itu ada dalam khazanah Allah ya, dalam simpanan Allah. Min qabli an tasila ilaihim, sebelum sampai kepada mereka. Ilman minhum, karena mereka mengetahui bi anna Allah ta'ala yamlikuhum, Allah yang memiliki mereka, wa yamliku ma mallakahum, dan memiliki apa yang telah Allah apa yang telah Allah apa yang Allah telah memberikan milik kepadanya. Kita milik Allah, dan Allah pula yang memberikan sesuatu yang menjadi milik kita. Wa qala radhiyallahu bayanun lil mu'tabirina wa hidayatun lil mustabsirina wa huwa anna man kharaja an tadbirihi li nafsihi kana Allahu huwal mutawalli bi husni tadbiri lahu wa tadbiru ala qismaini tadbirun mahmudun wa tadbirun mazmumun. Ini adalah penjelasan ya, penerangan untuk orang-orang yang pandai mengambil iktibar pelajaran. Dan juga ini sebagai hidayah. Ya, semua tadi itu yang dijelaskan itu bayanun lil mu'tabirin dan hidayah lil mustabsirin. Bagi orang-orang yang cerdas pandangan hatinya itu. Yaitu apa? Bahwasanya anna man kharaja an tadbirihi, bahwa siapa yang melakukan tadbir gitu, artinya yang keluar dari tadbir Allah ya,
anna man kharaja an tadbirihi li nafsihi, siapa yang keluar dari tadbir dirinya, kana Allahu wal mutawalli bi husni tadbiri lahu, maka Allah lah yang menanggulangi dengan sebaik-baiknya pentadbiran, pengaturan untuknya. Artinya barang siapa yang tidak mengatur dirinya, maka Allah yang mengaturnya. Kenapa kita sering berpikir untuk masa depan? Itu karena ada informasi yang kita terima dalam pikiran kita. Dari orang berkata, esok kamu nak apa, nak buat apa, dan bagaimana akhirnya. Sementara hatinya tidak ada nur. Jadi tidak dapat mensaring mana yang sepatutnya dia lakukan hari ini, sekarang, ya, atau sebagai hamba, ya. Tapi dia malah ikut campur tentang pengaturan dia untuk dia, ya. Padahal itu Allah punya. Andaikan orang itu lahir kemudian terpelihara seperti Nabi mungkin, maka dia selamat daripada tadbir kepada dirinya. Gitu. Maka orang yang keluar dari tadbir, orang yang tidak mengatur dirinya, katakan gitu, kharaja, ya, taraka an tadbirihi li nafsi, maka Allah lah yang betul-betul yang mengendalikan dengan sebaik-baiknya tadbir. Tadbir ada dua, ada tadbirun mahmud, ya, ada mengendalikan yang pengaturan, pengendalian, tadbir yang terpuji, dan ada tadbir yang tercela. Tadbirul mazmum huwa kullu tadbirin yan'atifu ala nafsika biwujudi hadhiha. Laisa lillahi subhanahu wa ta'ala fihi syai'un kat tadbiri fi tahsili ma'siyatin aw fi hazzin min wujudi ghaflatin aw ta'atin bi wujudi riya'in wa sum'atin wa nahwi hadha. Bahwa kulluhu fahadha kull wa nahwi hadha wa nahwi hadha fahadha kulluhu mazmumun. Tadbir yang tercela adalah setiap tadbir, ya, yan'atif ala nafsika biwujudi hazziha, yan'atif itu yang terikut, ya, kepada dirinya. Itu apa artinya itu? Yang terdetik. Apa terdetik itu? Terlintas. Ya. Setiap tadbir yang kembali kepada dirinya, biwujudi hadziha, disebab, ya, kepada dirinya itu kan nafsunya. Biwujudi hadziha, dengan sebab ada haz nafsu. Laisa lillah subhanahu wa ta'ala fihi syai', ya, tidak ada tidak ada sesuatu yang bagi Allah, gitu. Ya, tidak ada bagi Allah sesuatu pun, ya. Laisa lillahi fihi syai', artinya tidak ada Allah di situ sama sekali. Dia mengatur untuk dirinya karena tuntutan hadz tadi sebetulnya. Tadi kita bicara akal pun, ya, hadz sebetulnya, ya. Seperti anak masih muda, waktu masa dia adalah masa mengaji, ya, mungkin dia melihat kehidupannya susah, ya. Dia mengaji tidak akan seperti orang,
di mana orang mengaji hartanya cukup, dia tak cukup. Maka dia lebih berpikir bekerja. Gitu. Karena kehidupan materialistik sangat tinggi gitu. Orang tidak tahan. Orang hidup serba ada, serba mewah, dia tidak. Gitu. Ya. Di pondok misalnya, yang ada uang, maka dia hidup mewah. Yang tidak ada, dia berhenti terus. Karena dianggap tidak setara. Ya. Maka dia lebih berpikir bekerja. Itu kan tadbir kepada dirinya sebetulnya, karena ada haz. Sementara kisah orang dulu, dia tidak punya harta, dia ingin menuntut ilmu, ya, maka dia tahu bahwa apapun rezeki dari Allah. Maka dia menolong di rumah gurunya, menolong di rumah ustaz-ustadznya, dia menolong pelajar-pelajar yang ada agar dia boleh makan dan terus menuntut ilmu. Begitu dewasa terbalik, yang berjaya dunia akhirat malah yang tadi itu. Karena Allah lah yang mutawalli gitu, karena Allah lah yang mengatur semua. Dia pasrah saja. Ya. Nah, kepasrahan itu tidak punya ruang di dalam dunia materialistik ini. Ya. Tidak punya ruang dan tidak punya tempat. Dan tidak ada orang yang berpikir, aku tak pikir apa, yang penting aku buat kewajibanku hari ini, apa yang esok Allah. Ya. Orang yang sudah ada haz, nafsu atau pemikiran materialistik, resiko itu adalah resiko yang gelap. Ya. Tak mungkin, apa jadi aku? Ya. Sebetulnya kalau pemikiran tadi, materialistik tadi ini, materialisme ini dan haz ini tidak ada, maka terang itu tak gelap. Dan dia mampu hidup, ya, tidak mentadbir dirinya. Ya. Sebesar apapun orang keluar dari tadbirnya untuk dirinya itu, maka ada penanganan Allah di akhirnya. Ya. Sementara orang dari awalnya dia sendiri tidak dapat keluar dari mentadbir dirinya, makin lama makin berat dan makin tidak mampu. Ya. Ilustrasinya, andaikan engkau serahkan kepada Allah, engkau ringan saja meskipun bebanmu berat sangat. Nah itu. Jadi di sini ada biwujudi hazziha. Kullu tadbirin yan'atif ala nafsi. Yan'atif itu kan jalan kemudian patah balik, itu yan'atif namanya. Ya. Yutan ya. Yutan. Kan yutan itu kembali kan? Itu yan'atif ala. Setiap pengaturan kembali kepada dirinya. Disebabkan ada apa? Disebabkan ada haz. Ya, haz ini kan permintaan nafsu. Apa? Saya terjemahkan jatah itu apa? Habuan. Nafsu minta, habuan dia mana? Gitu. Kana Allahu huwal mutawalli bi husni tadbiri lahu. Ya. Nah maka kullu tadbirin dan atif ala nafsika bi wujudi hadhiha laisa lillahi fihi syai'un. Ya. Di mana dalam pengaturan itu sama sekali, ya, tak ada Allah begitu.
tak ada bagi Allah di situ. Seolah-olah hidup ini tergantung aku lah. Bahkan lebih berat lagi, ana inda dzani abdi diartikan Allah ikut aku gitu. Ya. Seperti apa kata tadbiri? Seperti tadbir dalam tahsili maksiatin. Tahsil ini dalam mendapatkan maksiat. Nafsunna. Maka dia mencoba untuk berpikir dan merancang bagaimana agar maksiat. Tunggu dapat uang, ya, sudah dapat, maka dia buat peruntukan termasuk peruntukan maksiat. Itu kan tadbir. Tetapi biwujudi hadziha. Au fi hazin biwujudi ghaflatin. Ya, atau di dalam memenuhi hawa nafsu disebabkan ghaflah. Au ta'atin, atau dia mengatur urusan taat biwujudi riyain, kena riya. Ya. Dia nak tunjuk bahwa dia soleh, ya, maka dia siap berpakaian soleh, bergerak-gerak soleh. Itu kan tadbir, ada haz. Tapi meskipun dalam taat, ya, tapi ada haz di situ, ada penyakit, ada riya, wasum'ah. Ya, fahadza kulluhu mazmum. Semua ini tercela. Li'annahu imma an yakuna mujibun iqaban wa imma mujibun hijaba. Karena yang demikian itu boleh jadi an yakuna adanya mujib, ya, adanya sesuatu yang memastikan iqab, atau imma mujibun hijaba. Ya, artinya membawa iqab atau membawa, ya, yang memastikan dia, artinya yang membawa dia kepada hijab. Ya. Artinya tadbir yang mazmum adalah sesuatu yang mengikuti hawa nafsu karena adanya haz nafsu itu. Apakah melakukan taat atau, ya, maksiat gitu. Yang mana boleh jadi imma membawa kepada iqab atau membawa kepada hijab. Wa man 'arafa ni'matal aqli istahya min Allah subhanahu an yasrifa aqlahu ila tadbiri ma la yusiluhu ila qurbi. Andaikan dia mengetahui nikmatnya akal, dia malu kepada Allah untuk menggunakan akalnya mengatur sesuatu yang tidak membawa kepada dekat kepada Allah. La yakunu sababan liwujudi hubbi, atau tidak menjadi sebab lahirnya atau adanya cinta kepada Allah. Ya. Nah, ini pun orang sufi menyebut akal di sini, tapi ketika di buku-buku tasawuf dalam konteks tasawuf, maka akalnya adalah akal rohani, bukan akal untuk buat tempe, untuk, ya, untuk menghitung, untuk memikirkan apa yang ada di, ya. Tapi akalnya akal batin. Kan orang yang berakal, adanya akal. Akal inilah yang menuntut sesuatu agar abadi. Ya.
Dia ingin kebahagiaan abadi, kemesraan tak berubah. Ya, itu akal. Tetapi kelemahan hadz nafsu itu nanti. Ya, dominasi kuatnya hadz, artinya nafsu itu. Itu yang mendorong dia untuk mendapatkan sesuatu yang tidak abadi. Ya, andaikan akalnya dipelihara sehat, ya, jangan ada hadz nafsunya tetapi ada rohaninya. Nah maka apa yang dipikirkan oleh akal, bahwa akal itu tak nak sesuatu itu berubah. Akal, ya, sesuatu itu rusak, sementara, fana, gitu. Tetapi nafsulah yang memilih kepada sesuatu yang sifatnya rusak dan fana. Andaikan ada rohani, maka keperluan dan keinginan akal terpenuhi. Gitu. Maka dikatakan orang yang berakal bukan hanya memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, tetapi dia memikirkan akibat dari segala perbuatannya baik atau buruk. Jadi ada orang tahu baik dan buruk oleh akalnya, tapi ketika melakukan, ya, dia tidak sampai pikirannya kepada bahwa akibatnya buruk. Nah itu adalah keinginan akal untuk tetap baik tidak dapat karena apa? Karena kalah dengan nafsu. Nah disitulah akal perlu sinar rohani agar apa yang diingini oleh akal tercapai. Gitu. Selama ada akal, maka dia selalu menghendaki sesuatu agar tetap kekal, tak berubah. Ya. Tidak mau berlalu, tidak mau rusak, tidak mau hilang, tidak mau. Andaikan rohaninya bercahaya, maka apa yang diingini oleh akal tercapai. Karena dia akan memikirkan, mengatur, mentadbir sesuatu yang bersifat abadi. Dan itu tidak ada kecuali Allah. Ya, maka tadbir yang baik adalah tadbir yang lillah. Wal aqlu afdalu ma manallahu bihi ala ibadih. Akal adalah sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya yang paling afdal. Li'annahu subhanahu khalaqal mawjudati wa tafaddala alaihi bil ijadi wa dawamil imdadi. Pastarakatil mawjudatu fi ijadihi wa imdadi falamma starakat aradal haqqu subhanahu ayyumayyizal adamiyya anhum. Ya. Akal ini adalah anugerah Allah kepada hambanya yang paling afdal. Karena yang paling afdal ke atas hamba-hambanya tadi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang wujud ini, ya, dan memberikan kelebihan ke atas yang wujud ini bil ijad, dengan mewujudkan, wadawamil imdad, dan dawam, dan artinya kedawaman, ya, kekekalan, ya, imdad, karunia. Pastarakatil mawjudatu fi ijadihi. Pastarakat, ya. Pastarakat apa? Pastarakat. Pastarakat, ya. Maka segala yang mawjud beristirak, ya, bersama di dalam ijadnya, di dalam penciptaannya, dalam imdadnya. Falam mastarakat aradal haqqu subhanahu an yumayyizal adami anhum. Allah menginginkan, ya, bahwa menginginkan manusia itu berbeda, ya, berbeda dan teristimewa dari semua mawjudat itu. Semua alam diciptakan, ya,
semua alam dipelihara oleh Allah. Itu kongsi semua, sama. Nah, ketika itu Allah menginginkan manusia ya, lebih istimewa ya, di atas semua ciptaan itu. Bagaimana Allah menginginkan manusia itu istimewa? Fa'atahul aqla. Maka Allah berikan akal. Jadi akal itu yang membuat istimewa itu. Wa ayyadahu bihi, dan Allah teguhkan, Allah sokong ya, akal itu. Wa faddalahu bidzalika, dan Allah utamakan, Allah lebihkan dengan akal itu alal hayawani, atas hayawan. Wa akmala bihi, dan Allah sempurnakan dengan akal itu. Nikmatahu, nikmatnya alal insani, ya, atas insan. Nah maka kalau pembahasan akal dia tidak melihat daripada pembahasan tasawuf, maka dia hanya akal sebuah kekuatan akal yang kosong daripada kekuatan Rabbani. Nah, makanya ketika Imam Al-Ghazali mengkritik filsafat, itu setelah beliau masuk ke dalam tasawuf. Ketika akal tidak ada tasawuf, maka hampir akal itu tidak berbuat apa-apa. Tidak ada agama, tidak ada ruh, katakan. Kalau agama dia maksudkan adalah teks yang dipikir oleh akal, kosong daripada cahaya rohani, sama saja. Sama saja orang kafir dengan akalnya dan memahami nahu, sorob, balago, usul fikih, dan memahami Al-Quran, memahami hadis secara bahasa, teks. Tanpa ada kerohanian, itu sama dengan kita. Ya. Cuman bedanya kita berpahala, mereka tidak berpahala, itu saja. Karena masuknya Islam sudah pahala tuh, dan dosa sekaligus. Kalau mereka tak ada apa-apa. Ya, la zamba ba'dal kufur. Ya. Jadi orang kafir itu dia berzina berkali-kali tadi hitung. Ya, kenapa? Sudah dosa kufur itu sudah ya, membungkus semua dosa yang akan dilakukan di dunia ini sudah. Karena itu sebabnya begitu taubat, yahjubu kulla syai', hilang semua itu. Ya, karena masuk saja ke Islam, baru dihitung dosa dan taat. Jadi kalau tak nak dihitung dosanya, itu kafir lah. Ya. Dan orang sufi mengatakan itu rahmat, meskipun itu dosa. Ya, karena ibadah taubatnya itulah yang membuat dosa itu terhapus, bahkan mendapat pahala, ya, ampunan, derajat. Ya. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali mengumpamakan akal itu seperti Perdana Menteri. Ya. Atau seperti Wakil Presiden. Ya. Dan nafsu itu umpama tanah ini, negara ini. Ya Allah. Berkah. Jadi kalau tidak ada raja, maka akal itu kacau balau ya. Ya. Dia akan memenuhi semua tuntutan itu. Nah pada saat itu dia bicara akal sudah tak ada tuh. Artinya ahmak. Akalnya akal ahmak. Ya. Nah ketika orang sufi meninggalkan akal yang itu. Akal yang ahmak itu yang tanpa kerohanian.
Ya. Ayat pertama pun Allah merintahkan Iqra, membaca itu. Itu makhluk yang berakal yang disuruh tuh. Tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ilmu tidak sekuler ya, akal tidak sekuler. Akal dalam pangkuan cahaya iman, bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa bil aqli wa bufurihi wa israqihi wa nurihi tatimmu masalihud dunya wal akhirah. Maka dengan adanya akal dan kesehatannya serta cahayanya, sinarnya, ya, maka terjadilah kesalehan-kesalehan dunia dan akhirat. Ya, tatimmu, maka jadilah kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya. Bi aqlihi wa wufurihi wa israqihi wa nurihi. Fasarfu ni'matil aqli ila tadbirid dunya allati la qadra laha indallahi ta'ala kufrun li ni'matil aqli. Maka menggunakan nikmat akal untuk mengatur dunia yang mana tidak ada nilainya dunia itu di sisi Allah, maka itu merupakan kufur nikmat akal. Wa tawajjuhu, dan orientasinya akal ilal ihtimami, kepada memperhatikan bi islahi sya'nihi fi ma'adi, kebaikan keadaan dia di hari akhirat, qiyaman bi syukril muhsin ilaihi, dengan melakukan syukur kepada Allah yang berbuat baik kepadanya, wal mufidu min nurihi, yang melimpahkan dari cahayanya alaihi ke atasnya, ahaqqu bihi, lebih berhak, wa ahra, lebih utama, wa afdal, baginya, wa aula, dan lebih utama, lebih afdal. Nah ini akal mana ya coba ya, yang memikirkan hari akhirat, itu kan akal yang disinari oleh ya. Apakah orang-orang yang non kafir itu dikatakan tidak berakal? Kalau berakal untuk membedakan warna, membaca, memahami, itu semualah. Orang yang tiap hari minum khamar, berzina, dan mengaji tetap berpikir akalnya. Tetapi ketika agama bicara akal, bukan akal yang itu, tapi akal yang disinari oleh nur, bukan haz. Karena akal, kalau tidak ada nur, ya maka tadbirnya adalah mazmum, karena ada haz, nafsu. Nah orang sufi menghina akal yang itu, akal yang dimiliki orang-orang kafir itu, atau orang muslim yang tidak ada nur dalam hatinya. Fala tasrif aqlak allazi manna Allahu bihi 'alaika fi tadbirid dunya allati hiya kama akhbara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ad-dunya jifatun qadhirah. Maka janganlah engkau gunakan akal yang telah Allah anugerahkan akal itu kepadamu untuk mengatur dunia, yang mana dunia adalah sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah tentang dunia dengan sabdanya bahwa dunia adalah bangkai yang busuk. Jadi akal yang memikirkan dunia, haz adalah akal yang rohaninya tidak ada nur, maka dominasi haz nafsunya itu yang kuat. Ya. Masihkah itu yang dikatakan akal? Ya. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, mereka punya akal walakin la yafqahun. Gitu. La ya'tabirun, la yatazakkarun. Ya, ada akalnya, tapi tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil. Ya, akal fungsinya adalah untuk menjalankan perintah apa yang ada di dalam hatinya, untuk memenuhi ya, semua anggota tubuhnya. Tetapi siapa yang merintah ini? Kalau tidak ada, maka dia hanya mendengar haz itu. Sudah cerdas. Maka dikatakan Yahudi itu Masya Allah cerdasnya luar biasa itu. Dalam keburukan.
Andaikan dia tobat, berubah jadi bodoh. Ya. Kenapa? Karena kecerdasan yang dia gunakan selama ini adalah untuk kelicikan. Ya. Untuk kelicikan. Ya. Coba orang yang akan mencuri, orang yang akan merompak, orang yang akan ya, taktik siasat bagaimana itu, koruptor tak dapat tertangkap-tangkap, kan cerdas akalnya itu. Akal itu yang dimaksud, yang dibangga-banggakan itu. Nah, akal itulah yang selalu dihinakan oleh orang sufi. Bukan orang sufi menghinakan akal. Ya. Gimana orang berakal menghinakan akal? Tidak mungkin. Nah, itu ada. Nah, itulah Imam Al-Ghazali kan baru menyadari ya, filsafat itu mesti di-islamisasikan. Ya. Tetapi Imam Al-Ghazali tidak mengislamisasikan, tetapi mentasawufisasikannya. Ihya Ulumuddin. Maka dulu Syekh tokoh Ikhwan dari Syria, Said Hawa, ya. Beliau menulis kitab Tarbiyatuna Ruhiyah. Awalnya bukan Tarbiyatuna, ada dalam mukadimahnya beliau bercerita ketika menyusun kitab itu, beliau ingin mengatakan at-tasawuful haraki, ya. Atau tasawufuna, tasawuful haraki atau tasawufuna, karena dia melihat pada saat itu setelah kematian tuannya, ya, itu satu pertanda bahwa kegagalan kerohanian, pendidikan kerohanian Hasan al-Banna kepada tokoh-tokohnya. Ya. Dan mulai dibunuh satu persatu kan tokoh-tokoh yang justru mendapatkan waris rohani. Maka bakinya, maka pada saat itu terpisah dua golongan. Golongan profesional yang tidak memiliki kerohanian dan golongan ulama yang memiliki kerohanian. Nah, Said Hawa termasuk yang memiliki kerohanian itu. Maka dia nak tulis ya, tasawufuna atau at-tasawuful haraki. Tapi karena dia menyadari bahwa dalam Ikhwanul Muslimin itu wadah, ya, semua firqah, semua mazhab ada. Maka dia menggunakan bahasa yang aman, tarbiyatuna ruhiyah. Ya. Tarbiyatuna ruhiyah, maknanya tasawuf lah. Hatta gerakan kalau tidak ada rohaninya ya sama saja. Gitu. Kenapa ketika orang di pergerakan itu begitu lincah dan teratur, tertib, semangat, aktif, disiplin? Lil hawa. Coba ubah untuk lillah, lemah. Karena kita ini terbiasa melakukan sesuatu, ada hadz untuk diri kita. Coba hilangkan hadz untuk Allah, tak nak buat. Ya. Nah, mereka itu para mursyidin membunuh hadz itu. Kau buat, tapi jangan ada hadz. Maka tak mau. Kenapa? Tak seronok lah. Memberi, melakukan sesuatu. Tapi kamu jangan mendapatkan nama baik. Ya. Nah. Nah. Orang memberi di masjid dan disebut namanya. Dengan memberi di jalanan. Pilih di masjid. Wah, lagi masjid. Padahal haz disebut namanya tuh. Nah, di jalanan tak disebut namanya. Hilang terus. Maka bagi pun sedikit. Ya. Artinya saya mengatakan itu ya ada khibrah lah sedikit. Ya, ketika di harakat itu Masya Allah.
Setiap hari itu intibah. Gitu. Karena kan doktrinnya perang. Ya, setiap detik musuh akan menyerang kita, wazul fikir. Hawa. Begitu ditukar ke Allah terus tak nak buat apa-apa. Ya. Kenapa? Haz tak dapat. Ya. Bahkan haz nafsu itu diperangi pula untuk tak dapat. Makin lemah. Itu yang sering Syekhuna bilang, akalat kat dunia katanya. Kamu dimakan dunia. Ya. Haz. Wa kama qala lid-dhahhak ma ta'amuk qala al-lahmu wal-laban summa ya'udani ila madha qala ila qad alimta ya Rasulullah qala fa inna Allah qad ja'ala ma yakhruju min ibni adama masalan li dunya. Seperti sabda Nabi kepada Dhahhak, apa makananmu? Jawabnya daging dan susu. Lalu Nabi berkata, kemudian keduanya berubah menjadi apa? Daging dan susu itu akan kembali menjadi apa? Qala ila ma qad alimta ya Rasulullah. Sebagaimana yang kau ketahui ya Rasulullah. Fa inna Allah qad ja'ala ma yakhruju min ibn Adam masalan lid dunya. Allah. Kata Nabi, sesungguhnya ya Allah telah menjadikan apa yang keluar dari manusia itu ke kloset. Ya, itulah contoh bagi dunia. Ya, kalau kita melakukan sesuatu untuk dunia, ya udah, tak jadi apa-apa. Tetapi jika kita melakukan apapun untuk Allah, maka jadi apa-apa. Nah, jika kita melakukan untuk dunia, maka seperti apa yang kita makan? Dunia. Ya. Akhirnya hilang dan lenyap. Itu. Maka haz nafsu itulah yang membuat hilang dan lenyap. Wa tadbirul mahmudu huwa ma kana tadbirun yuqarribuka ila Allah subhanahu wa ta'ala ka tadbiri fi bara'ati zimmati min hukukil makhluqin imma istihlalan wa tashihi taubati ila rabbil alamin wal fikrati fima yuaddi ila qam'il hawa'il murdi. Ya. Wa syaitanil mughwi fahadha kulluhu mahmudun la syakka fihi walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fikru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Tadbir yang terpuji adalah makana tadbirun yuqarribuka. Ya. Yaitu pengaturan yang mendekatkan kamu kepada Allah. Atau tadbirun ila ma yuqarribuka ilallah. Ya. Pengaturan untuk mendekatkan sesuatu. Tadbirun ilama, mengatur sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tadbirun ilama yuqarribuka ilallah. Gitu. Jadi tadbir yang terpuji adalah mengatur, memikirkan, ya, mentadbir sesuatu yang mana sesuatu itu membawa dia dekat kepada Allah. Seperti apa? Katadbiri fi bara'ati zimmah. Seperti tadbir pada membebaskan tanggungan, ya, bin hukukil makhlukin, dari hak-hak makhluk. Imma istihlalan, sama ada untuk mendapatkan halal, wa imma istihla, imma kenapa imma ada satu? Kalau ada imma mesti ada dua. Imma istihlalan wa imma bara'atid dimmati min hukukil makhlukin. Imma istihlalan
Wa tadbirul mahmud bahwa makanat ila ma katadbiri fi bara'ati zimmati min imma wafa'an wa imma istihlalan. Nah, ada yang tertinggal tuh. Imma wafa'an wa imma istihlalan. Ya. Membebaskan tanggungan diri dari hak-hak makhluk sama ada. Ya. Wafa'an, imma wafa'an. Imma untuk dia penuhi, ya, untuk dia tunaikan, imma istikhlalan atau dia mencari agar halal, mendapatkan halal. Ya, bagaimana dapat membebaskan zimmah, ya, tanggungan dari hak-hak makhluk agar dia tidak ada amanah orang yang belum dilaksanakan, tidak ada tanggungan apa-apa yang menjadi kewajiban dia kepada orang, ya, dia penuhi atau dia minta agar halal, gitu. Nah, memikirkan perkara-perkara itu terpuji, ya. Atau tashihi taubati ila rabbil alamin, ya, membetulkan taubat kepada Allah. Bagaimana agar taubat kita diterima? Mungkin ada mandi taubat, ada sholat taubat, ada membaca sayyidul istighfar, atau apalah, ya, dia mengatur agar taubatnya betul. Dan berpikir tentang sesuatu yang membawa kepada mengekang hawa nafsu, ya, yang menjatuhkan, atau setan yang menggoda. Bagaimana dia memikirkan agar dia boleh terhindar daripada kekangan nafsu yang menjatuhkan atau godaan setan. Macam mana dia pikir? Nah, ini maka berpikir yang melawan nafsu ini adalah itu tadbir yang mahmud. Maka itu semuanya mahmud la syakka fihi. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, berpikir satu saat itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Ya. Berpikir satu saat itu sama dengan ibadah 70 tahun. Artinya tadbir untuk memperbaiki ibadah, tadbir untuk mengabdi kepada Allah, tadbir. Maka itu tadbir yang terpuji. Adapun tadbir yang di dalamnya ada haz nafsu, maka itu adalah mazmum, tercela. Wa tadbiru lid dunya naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.